Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pemulasaran jenazah dengan anggota kelompok 9 yaitu Rofi Nur Azizah, Mbak Julia Dwi Rahmawati, Salsabila Zain Mufidah, dan Mbak Irfana Rahmah Maulina. Dengan dosen Bapak pengampu kita yaitu Bapak Rahman Afandi. Memandikan jenazah. Alat-alat memandikan jenazah yaitu sarung tangan, gunting, cotton bud, handuk, air yang terdiri dari air bersih, air sabun, dan air kapur barus. Adab memandikan jenazah. Yang pertama, cara memandikan harus dengan pelan. Yang kedua, waktu memandikan aurat utama harus tetap ditutup dengan sarung atau basahan. Yang ketiga, yang memandikan jenazah laki-laki harus laki-laki, kecuali istrinya, begitupun sebaliknya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di tempat mandi yang sudah disediakan dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan. Setelah itu membaca niat. Nawaitul husla li raf'il hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Yang ketiga, bersihkan dengan lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak sambil disiram air, celah jari tangan, jari kaki, dan rambutnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari perut jenazah dengan cara mengangkat sedikit badan jenazah, lalu menekan perutnya secara perlahan sambil disirami air dan diistinjakan kubul dan duburnya. Yang kelima, siram jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Yang keenam, siram bagian tubuh kanan sebanyak 3 kali dan bagian sebelah kiri 3 kali. Yang ketujuh, miringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian siram lambung kanan bagian belakang jenazah, begitupun sebaliknya di bagian kanan sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, siram kembali jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan air sabun dan bagian rambut menggunakan sampo. Yang kesembilan, setelah selesai membersihkan jenazah, siram kembali jenazah menggunakan air bersih. Yang ke-10, setelah itu mewudukan jenazah. Niatnya, nawaitul wudu al-hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Yang ke-11, setelah berwudu, siram jenazah menggunakan air kapur baru sebanyak 3 kali. Yang ke-12, keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk. Yang ke-13, handuk tersebut diganti dengan kain layak pakai. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah kain kafan yang akan dibagi menjadi 5 lembar, terdiri dari 3 kain kafan ukuran besar, baju dengan sarung dan kerudung, kemudian kapur barus dan wewangian, gunting, dan juga kapas. Selanjutnya, untuk mengenai tata cara mengkafani jenazah, yang harus disiapkan adalah 7 tali jenazah. Yang pertama untuk kepala, leher, dada, pusar, lutut, kaki, dan ujung kaki. Yang kedua, bentangkan kain kafan yang akan dipakai. Kemudian taburkan kapur barus ke kain kafan. Kemudian letakkan jenazah ke kain kafan yang sudah disiapkan. Dan tutup lubang-lubang pada anggota badan dengan kapas yang sudah diberi wewangian, serta setelah itu ikat jenazah dimulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Selanjutnya, tata cara menyolati jenazah. Untuk posisi imam, mayat laki-laki di depan kepala, mayat perempuan di depan perut. Bacaan niat, usolli ala hazil mayyitati arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Untuk takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam. Selanjutnya tata cara menguburkan jenazah. Yang wajib dalam penguburan adalah adanya galian yang dapat mencegah bau mayat
setelah dikebumikan dan menjaganya dari binatang buas. Bentuk liang lahat ada dua. Yang pertama, lahat. Membuat galian yang cukup untuk mayat di sisi kuburan yang bawah dan menghadap kiblat. Yang kedua, syak. Membuat galian di tengah kubur, di bawahnya seperti ada sungai. Untuk cara penguburan jenazah, yang pertama, jenazah dimiringkan ke kanan dan menghadap kiblat dan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah. Yang kedua, melepaskan tali ikatan pada jenazah. Yang ketiga, jenazah disangga agar dapat tetap berada pada posisinya. Dan yang keempat, jenazah ditutupi menggunakan kayu, selanjutnya ditutup menggunakan tanah. Berikut video proses pemulasaran jenazah dari memandikan jenazah sampai menguburkan jenazah. Nah, untuk pemulasaran jenazah yang pertama yaitu kita akan memandikan jenazah. Alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama ada sarung tangan, ada gunting, cotton bud, handuk, air bersih secukupnya, air kapur barus, air sabun, dan juga ada sampo. Selanjutnya, setelah kita mempersiapkan alat-alatnya, kita letakkan jenazah di tempat pemandian. Kemudian kita tutup aurat jenazahnya seperti ini ya. Kita tutup dulu aurat jenazah. Lalu kita tinggikan kepala jenazah lebih tinggi dari badan seperti ini. Setelah itu kita membaca niat memandikan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla iraf'il hadhil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya kita bersihkan dulu. Sebelumnya kita kucurkan air terlebih dahulu. Kita harus bersihkan gigi. Kemudian kita bersihkan hidung dari si jenazah. Kemudian kita bersihkan lagi telinga dari jenazah. Kita bersihkan. Lalu telinga sebelah kiri kita bersihkan lagi. Selanjutnya kita ke sebelah kanan lagi pada ketiak jenazah. Kita gosok-gosok, bersihkan ketiak kanan. Lalu pindah ke ketiak kiri. Bersihkan. Selanjutnya yaitu sela-sela jari kita juga harus bersihkan ya. Ini sela-sela jari kita bersihkan. Jari kiri kita juga bersihkan. Selanjutnya yaitu ke sela-sela jari kaki sebelah kanan. Kita sela-selai sampai bersih sebelah kanan. Setelah itu kita lanjut ke sebelah kiri sela-sela juga sampai bersih. Jangan lupa kita bilas rambutnya juga agar basah. Selanjutnya kita akan mengeluarkan kotoran dari perut jenazah. Yang pertama itu kita tinggikan terlebih dahulu badan jenazah seperti ini. Setelah itu kita tekan perut jenazah secara perlahan. Kita tekan terus secara perlahan. Nah, setelah itu kita istinjakan kubul dan dubur dari jenazah. Lalu kita siram terlebih dahulu dengan air. Lalu kita bersihkan kubul dengan dubur jenazah. Setelah ini, selanjutnya kita siramkan jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. 3 kali ya, sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, itu kita ambil air lagi, siramkan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kita miringkan ke sebelah kiri. Nah, kita siram lagi sebanyak 3 kali di bagian belakang jenazah. 3 kali ya di belakang jenazah. Setelah itu kita ambil air lagi,
Kemudian kita miringkan ke sebelah kanan jenazah. Kita siram kembali sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita siram jenazah dengan air sabun dari ujung kepala. Ini secara merata sampai ujung kaki. Kita ambil lagi ulang pakai air sabun sambil kita bersihkan secara perlahan sampai ujung kaki secara merata. Terus kita ambil sampo untuk membersihkan rambut dari jenazah. Kita gosok-gosok secara perlahan, dari bawah kita angkat. Nih, nah, kita gosok-gosok secara perlahan. Setelah selesai, kita basuh dengan air bersih. Nih, kita basuh dulu rambutnya dengan air bersih sampai bersih. Ini mulai lagi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki dengan air bersih. Selanjutnya kita akan mewudukan jenazah. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk yang pertama, kita basuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian tangan sebanyak 3 kali dari sela-sela jari sampai siku. Kita basuh sebanyak 3 kali. Lalu kita ke tangan sebelah kiri dari sela-sela jari sampai siku sebanyak 3 kali. Lalu kita basuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu telinga juga sebanyak 3 kali. Itu kita bersihkan kaki. Setelah jari kaki ini. Selanjutnya kita siramkan jenazah dengan air kapur barus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah selesai dan cukup, lalu kita keringkan dengan handuk. Kita keringkan. Selanjutnya, setelah memandikan jenazah, proses pemulasaran selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Untuk jenazah perempuan, kita membutuhkan 5 lapis. Yang pertama ada 3 kain berukuran besar, kemudian ada baju, ada sarung atau basahan, kemudian ada kerudung untuk menutup aurat, dan ada tali untuk mengikat jenazah. Kemudian ada kapur barus, ada wewangian, dan ada kapas untuk menutup lubang yang ada di badan. Selanjutnya kita menata tali di alas yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah. Di sini kita menggunakan 7 tali. Sebenarnya tidak ada yang mensyariatkan berapa jumlah tali, tapi kita menggunakan sesuai kebutuhan kita. Di sini yang pertama untuk bagian kepala, bagian leher, bagian dada, bagian pusar, bagian lutut, bagian mata kaki, dan ujung kaki. Selanjutnya kita tata 3 lapis kain berukuran besar. Yang pertama kita tata di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan, dan yang ketiga untuk tengah. Selanjutnya, lapis selanjutnya basahan atau sarung, kemudian jilbab, dan baju. Kemudian taburi kain kafan dengan kapur barus. Kemudian letakkan jenazah di atas kain yang telah dipersiapkan dan tutupi lubang-lubang yang ada di badan menggunakan kapas seperti ini.
Kemudian kita pakaikan bajunya. Kita rapikan. Kemudian sarungnya. Dan kemudian jilbabnya. Setelah itu, kain sebelah kiri. Dan kain sebelah kanan. Kemudian ikat dari bawah, dari ujung kaki. Kemudian mata kaki. Lutut. Pusar. Bagian dada, kemudian leher, dan ujung kepala. Untuk jenazah perempuan, posisi imam berada di depan perut jenazah. Usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Proses pemulasaran jenazah selanjutnya yaitu mengubur jenazah. Yang perlu dipersiapkan saat penguburan jenazah yaitu liang lahat, papan, penyangga dari tanah, dan juga papan nama sebagai penanda. Untuk bentuk liang lahat ada dua macam seperti pada video tersebut. Dan kali ini kita menggunakan model liang lahat syak. Proses penguburan jenazah yang pertama, letakkan jenazah di liang lahat, miringkan ke kanan menghadap kiblat, dan membaca Bismillahi sunnatin ala Rasulillah. Lepas ikatan tali pada jenazah dan sangga agar tetap berada pada posisinya. Selanjutnya, tutup liang lahat dengan papan, mengazankan, dan tutup menggunakan tanah. Sekian dari kami, mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.